Siapa tidak tahu Basilika Santo Petrus, sebuah gereja megah yang mengisi separuh luas kota Vatikan. Tapi, apa sih sebenarnya Basilika itu, dan mengapa di Indonesia tidak memiliki Basilika? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Apa itu Basilika? Basilika diambil dari bahasa Yunani yang berarti aula raja. Menurut Ensiklopedia Britannica, Basilika merupakan sebuah bangunan publik yang berbentuk persegi panjang yang berfungsi untuk berbagai kegiatan, seperti pertemuan warga, bahkan pasar. Basilika umumnya dibangun di sebuah forum atau semacam ruang terbuka umum zaman Romawi kuno. Ciri khas Basilika adalah bagian tengah yang diapit oleh deretan pilar, sedangkan di bagian ujung terdapat ceruk yang berisi tribun. Nah, tribun ini biasanya digunakan oleh para pejabat Romawi. Basilika kemudian diadopsi oleh Gereja Katolik dan Ortodoks. Basilika merepresentasikan aula pertemuan antara umat dengan Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Contoh terkenal Basilika di Gereja Ortodoks adalah Gereja Hagia Sophia di Konstantinopel. Sedangkan dalam Gereja Katolik, Basilika yang terkenal tentu saja Basilika Santo Petrus. Dalam perjalanan waktu, penyebutan Basilika pada sebuah gereja melekat pada gereja-gereja khusus yang dimiliki oleh Gereja Katolik Roma. Syarat menjadi Basilika. Bagaimana cara menentukan suatu gereja disebut Basilika? Ternyata tidak sekedar ukuran yang besar saja ya, ada syarat-syarat khusus loh. Jadi menurut Kitab Hukum Kanonik tahun 1917, Kanon nomor 1180, menyebutkan tidak ada gereja yang dapat diberi gelar Basilika kecuali berasal dari berkat apostolik atau kebiasaan dari dulu kala. Hal ini berarti hanya beberapa gereja yang sejak dulu disebut Basilika akan tetap menjadi Basilika, atau Bapak Paus sebagai penerus tahta apostolik Santo Petrus dapat menetapkan sebuah gereja disebut Basilika. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Gereja Katolik terdapat 4 Basilika Mayor, yaitu Basilika yang memang sejak zaman dulu sudah ada. Dan ada 1886 Basilika Minor atau Basilika-Basilika baru yang ditetapkan oleh Bapak Suci. Wah, ternyata banyak banget ya. Nah, syarat agar sebuah gereja dapat menjadi Basilika ditulis dalam Dekret Domus Dei, yang berarti Bait Allah, yang disusun pada tahun 1968. Beberapa syaratnya antara lain, memiliki struktur yang sesuai dengan standar liturgi Romawi, berukuran cukup besar, menjadi pusat kehidupan rohani umat, diutamakan memiliki nilai historis atau menyimpan relik orang suci, dan tentu saja masih banyak syarat lainnya. Nah, jika ada sebuah gereja yang memenuhi syarat tersebut, Konferensi Uskup Nasional dapat mengajukannya menjadi Basilika kepada Tahta Suci, yang tentu saja akan mempertimbangkannya apakah sesuai atau tidak. Nah, jika disetujui menjadi Basilika, maka gereja tersebut akan memperoleh tanda sebuah payung yang disebut umbraculum. Payung ini merupakan bagian dari regalia kepausan yang akan dibuka jika Bapak Paus datang berkunjung ke Basilika tersebut. Selain itu, di bagian dalam dan luar gereja dipasang lambang tahta suci berupa sepasang kunci. Perbedaan perayaan Ekaristi. Apakah misa di Basilika berbeda dengan misa di gereja Katolik lainnya? Tidak ada perbedaan mencolok perayaan Ekaristi di Basilika maupun di gereja Katolik lainnya. Hanya saja, jika Basilika tersebut menjadi tempat peziarahan dan berkumpulnya berbagai bangsa dari seluruh dunia, maka bagian syahadat dan doa Bapa Kami didaraskan dalam bahasa Latin dan dengan nada yang sederhana, seperti menggunakan lagu-lagu Gregorian, agar dengan mudah dimengerti oleh umat. Selain misa,
Di dalam basilika juga diharapkan dilaksanakan ibadat harian, baik pagi maupun petang. Dan semua perayaan wajib gereja harus dilaksanakan dengan penuh khidmat. Kemudian, untuk memperalat persatuan dengan tahta suci, maka setiap tahun harus merayakan hari raya yang berkaitan dengan tahta suci atau Bapa Paus, yaitu 1. Hari Raya Tahta Santo Petrus yang dirayakan setiap tanggal 22 Februari. 2. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus yang dirayakan setiap tanggal 29 Juni dan perayaan inaugurasi Bapa Paus yang jika saat ini Bapa Paus Fransiskus merayakannya setiap 19 Maret. Beberapa basilika Katolik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Gereja Katolik memiliki 4 basilika mayor dan hampir 2.000 basilika minor. Dan uniknya, 4 basilika mayor ditambah 1 basilika minor di kota Roma disebut basilika kepausan, atau dulu disebutnya tuh basilika kebatrikan, yang melambangkan pentarki atau 5 kebatrikan gereja. Basilika-basilika tersebut adalah 1. Basilika Santo Yohanes di Lateran yang merupakan katedral dari Bapa Paus. 2. Basilika Santo Petrus yang melambangkan Batrik Konstantinopel. 3. Basilika Santo Paulus luar tembok yang melambangkan Batrik Alexandria. 4. Basilika Santa Maria Mayor yang melambangkan Batrik Antioquia. Dan Basilika Minor Santo Laurentius luar tembok yang melambangkan Batrik Yerusalem. Loh, sebentar. Tadi kok disebut Basilika Santo Yohanes di Lateran itu katedralnya Bapa Paus ya? Bukannya Basilika Santo Petrus? Nah ini, memang bukan. Tahta Paus sebagai Batrik Barat atau Uskup Roma memang berada di Basilika Santo Yohanes di Lateran. Bahkan basilika ini disebut Basilika Agung atau Archbasilika yang menempati posisi tertinggi. Dalam majalah Hidup dijelaskan, salah satu alasan mengapa basilika ini adalah Basilika Agung adalah Basilika Santo Yohanes di Lateran dibangun terlebih dahulu dibandingkan Basilika Santo Petrus. Dan di gereja inilah umat Kristen di Barat atau di Roma dapat beribadah secara terbuka untuk pertama kali. Nah, kalau Basilika Santo Yohanes di Lateran menjadi basilika Katolik tertua, Basilika Santo Petrus menjadi basilika terbesar di dunia, di mana menurut National Geographic dapat menampung 20.000 umat jika duduk atau 60.000 umat jika berdiri. Banyak banget ya. Kalau di Asia bagaimana? Apakah ada basilika? Oh, tentu saja dong. Ada beberapa basilika minor. Menurut situs gcatholic.org, di Asia terdapat 73 basilika minor, di mana negara India memiliki basilika paling banyak, yaitu 29 buah, diikuti Filipina sebanyak 21 buah. Kalau di Filipina nggak kaget ya, karena di sana kan banyak umat Katolik. Tapi ternyata selain Filipina, di Asia Tenggara ada juga Vietnam dan Malaysia yang punya basilika. Lah, malah Indonesia yang nggak punya. Saatnya Indonesia memiliki basilika. Wah, tadi disebutkan ternyata umat Katolik Vietnam dan Malaysia memiliki basilika ya. Bahkan umat Katolik Vietnam memiliki 4 basilika minor. Dan yang paling terkenal adalah Basilika Bunda Maria dari Lavang, yang merupakan pusat pesiaran nasional di mana dipercaya Bunda Maria pernah menampakkan diri di sana. Gereja ini dibangun pada tahun 1928 dan memperoleh status basilika pada tahun 1961. Sayangnya pada tahun 1972, basilika ini sempat dihancurkan oleh pemerintah komunis, namun dibangun kembali pada tahun 2012 yang lalu. Nah, yang di Malaysia adalah Basilika Santa Ana. Basilika ini bermula dari sebuah kapel yang didirikan pada tahun 1846 untuk pekerja Katolik Cina dan India. Tempat ini kemudian menjadi pusat peziarahan dan menarik ratusan ribu peziarah tiap tahun. Akhirnya gereja ini memperoleh status basilika sejak tahun 2019 yang lalu. Berarti termasuk basilika baru ya.
Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Kita doakan saja semoga umat Katolik Indonesia segera memiliki basilika. Semoga Konferensi Wali Gereja Indonesia dapat mengusulkan gereja-gereja bersejarah menjadi basilika di Indonesia. Apalagi jumlah umat Katolik Indonesia cukup signifikan dibandingkan umat di Malaysia. Ditambah lagi sejarah panjang kehadiran gereja di Indonesia. Kalau saya pribadi sih mengusulkan Gereja Katedral Reina Rosari Larantuka menjadi basilika pertama di Indonesia. Mengapa? Ya, seperti kita tahu, Larantuka menjadi pusat persiaran nasional di mana setiap tahunnya dilangsungkan perayaan Semana Santa yang sudah berlangsung ratusan tahun. Sejarah kota Larantuka juga begitu kaya. Saya pernah membahas secara khusus tentang sejarah Kerajaan Katolik Larantuka di video ini. Atau kita bangun basilika baru di IKN Nusantara, seperti pemerintah Mesir yang membangun Katedral Kelahiran Yesus di ibu kota mereka yang baru. Memang bisa ya, gereja baru dibangun khusus menjadi basilika. Bisa kok, contohnya adalah Basilika Bunda Perdamaian di negara Pantai Gading yang dibangun pada tahun 1985 dan diresmikan tahun 1990 oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Basilika ini menjadi gereja Katolik terbesar di Afrika. Kemudian ada juga Basilika Maria di Kandung Tanpa Noda, Mongomo di Guinea Khatulistiwa. Ini juga di Afrika. Basilika ini dibangun pada tahun 2006 dan saat peresmiannya pada tahun 2011 juga dibacakan dekret penetapan status basilika oleh Monsignor Francis Kardinal Arinze dari Nigeria. Artinya memang basilika ini adalah gereja baru gitu ya, sengaja dibuat untuk jadi basilika. Jadi tidak ada salahnya kan kalau di ibu kota yang baru dibangun basilika yang akan menjadi pusat komunitas Katolik Indonesia. Dan ini bukan berarti akan dibentuk keuskupan baru ya, atau memindahkan Keuskupan Agung Samarinda ke IKN Nusantara. Karena basilika ini fungsinya tidak seperti katedral, di mana uskup bertahta. Jadi meskipun katedralnya berada di Samarinda, basilika ini masih mungkin untuk dapat dibangun di IKN yang berada di bawah yurisdiksi Keuskupan Agung Samarinda. Nah, itu dia basilika, sebuah gereja dengan tujuan dan struktur yang khas. Menurut kalian, setuju nggak sih kalau Indonesia itu harusnya memiliki basilika? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.